Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 24 Maret 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana baca firman-Mu, kiranya Roh-Mu Yesus menolong hati dan pikiran kami agar kami mengerti dan menjadikan kebenaran ini bagian hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Apa yang salah dengan menunda-nunda? Ayat inti terdapat dalam Kisah 24 ayat 25. Pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Waspadalah terhadap menunda-nunda. Jangan lengah membuang dosa-dosamu serta mencari kesucian hati melalui Kristus. Di dalam hal seperti inilah ribuan orang telah tersesat dan menemui kebinasaannya untuk selama-lamanya. Saya tidak akan beberkan di sini betapa singkat dan tak tentu hidup ini. Tetapi ada satu bahaya yang mengerikan, satu bahaya yang tidak begitu dipahami. Menunda-nunda menyerah pada bisikan Roh Allah. Memilih hidup di dalam dosa. Inilah penundaan yang sesungguhnya itu. Dosa betapapun kecilnya kita anggap, jika selalu dilakukan akhirnya akan membinasakan jiwa. Apa yang belum kita taklukkan akan menaklukkan kita dan akan mendatangkan kebinasaan atas diri kita sendiri. Adam dan Hawa meyakinkan diri mereka sendiri bahwa di dalam perkara kecil seperti memakan buah pohon larangan itu tidak akan mendatangkan akibat yang mengerikan seperti yang pernah dikatakan oleh Allah. Tetapi perkara kecil ini adalah pelanggaran atas hukum Allah yang tak dapat diubah. Itulah yang memisahkan manusia dari Allah, lalu membuka pintu banjir kematian serta malapetaka atas dunia kita ini. Abad demi abad telah bangkit dari dunia ini ratapan yang tidak kunjung putus, dan semua makhluk menanggung akibat pendurhakaan manusia. Surga sendiri telah merasakan akibat pemberontakan melawan Allah. Bukit Golgota merupakan tugu peringatan dari pengorbanan yang menakjubkan, yang mengharuskan grafirat atas pelanggaran terhadap hukum ilahi. Janganlah kita anggap dosa sebagai perkara kecil. Tiap-tiap pelanggaran, tiap-tiap kelalaian atau penolakan atas anugerah Kristus mendatangkan reaksi atas dirimu sendiri, yaitu mengeraskan hati, melemahkan kemauan, mematikan pengertian. Bukan saja membuat Anda kurang ingin berserah, tetapi juga kurang mampu berserah terhadap bujukan Roh Suci Allah yang lemah lembut. Meski hanya satu sifat tabiat yang salah, satu keinginan yang penuh dosa, jika terus-menerus dilakukan dan ditimang-timang, akan merusakkan semua kuasa Injil. Tiap-tiap perbuatan jahat yang dimanjakan memperkuat jiwa tidak senang terhadap Allah. Orang yang menunjukkan kelakuan yang tak beriman atau pendirian yang sama sekali tidak peduli akan kebenaran ilahi akan menuai apa yang ditanamnya sendiri. Di dalam Alkitab, tidak ada satu amaran yang lebih menakutkan melawan bermain-main dengan kejahatan daripada ucapan orang yang bijaksana Salomo bahwa orang berdosa tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Amsal 5 ayat 22. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini memberikan nasihat penting bagi kita, yaitu suatu bahaya yang mengerikan, yaitu menunda-nunda menyerah pada bisikan Roh Allah dan memilih hidup dalam dosa. Ada apa dengan bisikan Roh Allah? Ingat nasihat pelajaran renungan pagi 23 Maret tentang bagaimana meminta pertobatan, bahwa kita meminta pertobatan kepada Allah Bapa
dan Dia akan karuniakan Roh-Nya untuk membawa kita kepada Kristus. Sebab tanpa Kristus kita tidak dapat bertobat. Kristuslah yang menuntun kita kepada pertobatan. Roh Nubuat menasihatkan dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 177, paragraf 3, berkata, "Sudahkah Anda jatuh dalam dosa? Kemudian tanpa penundaan mencari Allah untuk belas kasihan dan pengampunan. Ketika Daud diinsafkan akan dosanya, dia mencurahkan jiwanya dalam penyesalan dan kehinaan di hadapan Allah. Dia merasa bahwa dia dapat menanggung kehilangan mahkotanya, tapi dia tidak dapat kehilangan kebaikan dari Allah. Belas kasihan masih diulurkan kepada orang berdosa. Tuhan memanggil kita dalam semua pengembaraan kita. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu." Berkat Allah boleh menjadi milik kita jika kita mau mengindahkan suara permohonan Roh-Nya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Daud, saat disadarkan akan dosanya, tidak tunda-tunda. Dia tidak khawatir kehilangan jabatan, asal jangan kehilangan kebaikan Allah. Prinsip seperti ini perlu kita miliki. Kita sering sebaliknya. Tidak jarang kita terjerumus kepada pemahaman seperti Adam dan Hawa bahwa pelanggaran mereka adalah perkara kecil. Yang White nasihatkan dalam The Youth Instructor, Maret 5, 1903, paragraf 6. Allah tidak mengampuni Adam meskipun dosanya bagi kita tampak kecil. Dia juga tidak akan membiarkan kita jika kita terus mengabaikan persyaratannya. Roma 6 ayat 23 berkata, "Sebab upah dosa ialah maut." Tidak disebutkan di sana besar atau kecil. Karena itu, dalam manuskrip rilis volume 18, halaman 144, paragraf 2, White berkata, "Jangan biarkan seorang pun memaafkan dosanya dengan mengatakan itu tidak masalah. Itu hanya hal kecil. Dosa itu, meskipun kecil bagi Anda, dapat menyebabkan hilangnya jiwa." Itulah sebabnya jangan tunda, dan juga jangan. Christian Service halaman 44, paragraf 1. Melalaikan pertobatan dan menaati firman-Nya akan membawa konsekuensi serius bagi umat Allah zaman ini, seperti halnya dosa yang sama terhadap Israel kuno. Nasihat yang baik bagi kita di zaman ini. Kita sering sibuk dan hanyut dengan kondisi dunia serta kekhawatiran dunia, apalagi dengan adanya wabah yang melanda dunia saat ini. Hal-hal ini bisa membuat kita lupa bahwa ada yang lebih penting kita lakukan dalam hidup ini, yaitu menuruti akan suara Roh Allah dalam hati kita, dan jangan tunda panggilan Allah untuk bertobat. Ada virus yang lebih mematikan dan sudah ada dalam diri kita, yaitu virus dosa. Namun meski lebih mematikan, tetapi sudah tersedia obat dan vaksinnya, yaitu kehadiran Roh Allah dalam hati kita, melalui tinggalnya Roh Anak Allah, Roh Kristus. Kita tidak hanya disembuhkan, tetapi antibodi kita semakin kuat dan kita menjadi sehat rohani. Hati-hati yang suka menolak panggilan Roh Allah. Itu akan berakibat kekerasan hati, melemahkan kemauan untuk bertobat, serta mematikan pengertian. Kita jadi tidak mampu berserah kepada panggilan Roh Allah yang kudus. Dan tidak perlu banyak, cukup satu dosa. Testimonies for the Church, volume 4, halaman 573, paragraf 3. Oleh satu dosa, mereka dalam mengambil bagian dari buah terlarang, Adam dan Hawa membuka pintu air bencana bagi dunia. Karenanya, meski hanya satu dosa, kita manusia yang sudah jatuh ini tidak sanggup untuk kalahkan. Tidak perlu banyak, satu saja. Kita tidak sanggup, apalagi banyak. Sebab satukah, banyakkah, sama saja akibatnya, yaitu upah dosa adalah maut. Apa solusinya? Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 319, paragraf 1.
Tanpa Aku, Yesus berkata, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Yesus Kristus, hanya Yesus saja yang bisa kalahkan dosa dalam hidup kita. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Review and Herald, Februari 10, 1891, Yesus saja yang punya kuasa untuk selamatkan dari dosa, untuk bebaskan dari kuasa kejahatan, dan untuk meragukan Dia yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita adalah mendukakan dan menghina Bapa. Jika disebut Yesus saja, artinya hanya Yesus, tidak ada yang lain. Dan Yesus tinggal dalam diri kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Yesuslah solusi untuk dosa dalam hidup kita ini. Our High Calling halaman 76 paragraf 5 menutup. Tidak ada kuasa di dalam dirimu selain dari Kristus, tapi adalah hak istimewamu untuk memiliki Kristus yang tinggal di dalam hatimu oleh iman, dan Dia dapat mengatasi dosa di dalam dirimu. Bagaimana kuasa Kristus ini tinggal di dalam hati kita oleh iman? Melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Sebab Roh Kudus itulah kuasa. Karenanya, jangan tunda untuk meminta Roh Kristus dalam hidup kita, dan jangan tunda saat Dia panggil agar Dia tuntun kepada pertobatan. Sebab jika terlambat, kebinasaan. Karenanya, jangan tunda. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang baik pada pagi hari ini. Untuk kami tidak menunda-nunda akan panggilan bisikan Roh Kudus Allah, agar datang dan bertobat. Campur tangan dalam hidup ini karena seringkali kami hanyut dalam kondisi dunia, situasi dunia, lupa ada hal yang lebih penting, yaitu akan menuruti bisikan Roh Allah melalui kehadiran Roh anak-Mu, Yesus Kristus. Karenanya tolong kami sepanjang hari ini ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati, dan tolong kami agar datang kepada Kristus dan menerima pertobatan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami yang akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.